Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Agustin dengan NIM 2120201029 dari kelas PGMI 2, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah, Palembang. Pada video kali ini saya akan menunjukkan apa saja organ-organ peredaran darah dan bagaimana sistem peredaran darah pada manusia, serta melakukan eksperimen pada organ jantung untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPA MI dengan dosen pengampu Bapak Dian Andesta Bujuri MPD. Baik, selamat menyaksikan. Jadi, setelah kita melihat media sistem peredaran darah pada manusia ini, maka akan muncul pertanyaan atau hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu organ apa saja yang berperan dalam sistem peredaran darah dan bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia itu? Dan setelah kita mengetahuinya, maka akan ada hipotesis selanjutnya, yaitu hipotesis kedua. Apa yang akan terjadi jika sistem peredaran darah pada manusia tersumbat, khususnya ke organ jantung? Maka dalam video kali ini saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup, karena darah selalu beredar di dalam pembuluh darah dan setiap beredar darah melewati jantung 2 kali, sehingga disebut peredaran darah ganda. Dalam peredaran darah ganda dikenal dengan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Untuk itu, nanti kita akan bahas menggunakan media sistem peredaran darah manusia. Baiklah, masuk ke hipotesis yang pertama, yaitu apa saja organ-organ peredaran darah pada manusia itu. Baik, jadi organ-organ yang ada pada peredaran darah manusia itu yaitu yang pertama ada jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, serambi kanan atau atrium kanan, bilik kiri atau ventrikel kiri, dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terbagi menjadi 3, pembuluh darah nadi, pembuluh darah balik, dan pembuluh darah kapiler. Dan juga yang terakhir ada paru-paru. Selanjutnya, bagaimana sih sistem peredaran darah pada manusia itu? Jadi, sistem peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah besar yang warna merah, peredaran darah ini dimulai dari paru-paru. Darah bersih dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen dialirkan melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Darah kemudian menuju ke serambi kiri, lalu turun ke bilik kiri. Di bilik kiri, darah akan dipompa menuju aorta. Darah yang berasal dari aorta ini kaya akan oksigen. Darah ini selanjutnya akan diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Peredaran darah kecil itu yang warna biru, dari seluruh tubuh darah akan kembali lagi ke jantung. Darah akan masuk ke serambi kanan. Darah ini banyak mengandung karbon dioksida. Dari serambi kanan, darah lalu masuk ke bilik kanan. Di bilik kanan, darah akan dipompa menuju arteri pulmonalis. Dan selanjutnya, darah akan dibawa masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran gas dalam darah, yaitu karbon dioksida dan oksigen, sehingga darah keluar dari paru-paru kaya akan oksigen. Dari paru-paru, darah akan kembali lagi ke jantung dan akan kembali mengulangi siklus-siklus tersebut. Jadi, itulah sistem peredaran darah pada manusia. Selanjutnya, kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen kali ini berdasarkan hipotesis yang kedua, yaitu apa yang akan terjadi jika sistem peredaran darah pada manusia itu tersumbat, khususnya ke organ jantung. Di sini kita
menggunakan media eksperimen sistem peredaran darah ke organ jantung. Di mana di sini sudah ada selang yang diibaratkan sebagai pembuluh darah, dan di dalam selang ini atau pembuluh darah sudah ada tisu yang bisa kita ibaratkan sebagai plak. Plak di sini merupakan zat lengket yang berasal dari campuran lemak, kalsium, kolesterol, dan produk buangan lainnya yang menumpuk di dinding arteri. Langsung saja kita ke eksperimennya ya. Jadi, saat darah mengalir pada pembuluh darah, bisa kita lihat aliran darahnya lancar. Tidak ada hambatan. Nah, ketika darah sudah terhalang oleh plak, maka terjadilah hambatan. Karena tersumbatnya aliran darah tersebut oleh plak atau bisa juga oleh bekuan darah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya serangan jantung. Menandakan bahwa terbuktinya eksperimen ini bahwa plak dan bekuan darah bisa menyebabkan peredaran darah pada manusia itu berkurang atau terhentinya aliran darah ke jantung, yang menyebabkan jaringan jantung itu rusak atau bahkan mati. Serangan jantung merupakan gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah. Penyebabnya ialah penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh plak, sobekan dinding jantung, bekuan darah, dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, demikianlah video tentang sistem peredaran darah pada manusia dan eksperimen tentang serangan jantung. Jika terdapat kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.